Selamat pagi, saya Maria Kristiani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Teknik Kimia di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK SMTI Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, puji syukur ya, semua dalam keadaan sehat. Udah sarapan? Sudah. Baik, berarti siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti materi yang akan diberikan dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Ketua kelasnya, tolong disiapkan. Semua siap untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke. Baik, saya akan mulai absen dulu ya untuk memeriksa kehadiran dan kerapihannya. Aditya hadir? Hadir. Diva? Dona? Oke, Fatir? Oh iya. Jabar? Oke, Renail? Oke, Rifki? Iya, Satria? Suci? Oke, Tegar? Sehat Tegar? Alhamdulillah. Iya. William? Wulan? Oke ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kalian akan mengikuti pretest terlebih dahulu ya. Di sini saya ingin mengukur kemampuan awal kalian. Tadi malam saya udah share materi di grup WA, ya kan? Dibaca atau enggak? Baca, Bu. Dibaca lah ya. Nah, yang baca ntar nilai pretestnya lumayan ini. Yuk, jadi pretestnya menggunakan aplikasi Quizizz. Sekarang boleh dibuka HP-nya semuanya. Untuk mengakses Quizizz-nya, di sini ada QR code yang bisa kalian scan, ya. Atau bisa juga dengan memasukkan kode game, atau bisa juga dengan link yang sudah saya share. Silahkan. Oke, ada yang tidak ada kuota? Ada. Kalau ada yang tidak ada kuota, nanti ada tethering. Silahkan. Siapa? Ada semua? Oh ya, Suci ya. Suci bisa diakses ini. Wifi-nya Fatir. Loh, kok nggak izin dulu? Siapa yang mau mentransfer? Oh, Diva udah. Ada lagi? Langsung klik mulai ya. Langsung klik mulai. Ya, klik mulai. Pakai nama lengkap ya, jangan nama panggilan di komplek. Satu orang. Yang satunya ditunggu. Siapa ini? Ada kendala? Sampaikan pada Tegar kalau ada kendala. Kenapa? Tidak ada. Agak panik ya. Iya, dimasukkan dulu. Akunnya udah terdaftar. Udah. Oke. Tinggal klik mulai. Oke, udah masuk ya. Oke, akan kita mulai. Waktunya 10 menit aja ya. Sudah selesai semua ya. Dilihat dari hasilnya, pada belajar ini kayaknya. Rajin-rajin ya. Baik, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita.
Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah nantinya diharapkan setelah belajar hari ini kalian dapat menjelaskan prinsip dasar dari absorpsi. Kemudian menerapkan pengoperasian peralatan absorpsi dan juga menghitung banyaknya gas yang terabsorpsi. Kemudian dari kegiatan belajar yang kalian ikuti hari ini, kalian akan dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian keterampilan, yang dimana di dalamnya mencakup bagaimana nanti kalian berdiskusi maupun presentasi. Dan ada penilaian sikap juga ya. Nah, berapakah KKM-nya? KKM-nya 70. Jadi ini nilai minimal yang harus kalian capai. Baik, sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah absorpsi? Pernah ya? Di materi pembelajaran apa? Diagram alir. Oke, di diagram alir memang benar kalian sudah belajar beberapa proses di industri di sana dan salah satunya adalah absorpsi ya. Kemudian sebelum materi pembelajaran absorpsi ini kalian juga sudah belajar proses adsorpsi ya enggak? Yang pakai D, adsorpsi. Kalau yang sekarang absorpsi. Nah, kalau adsorpsi kan kalian sudah belajar, udah tahu ya apa itu adsorpsi. Kalau absorpsi, saya kasih contoh nih. Absorpsi ini misalnya proses ada suatu campuran gas dan di dalamnya terdapat satu gas, misalnya gasnya CO2. Nah, kita mau ngambil CO2 tersebut, kita serap menggunakan suatu pelarut atau solvent. Ya kan? Pakai solvent itu nanti si CO2-nya bisa terserap dan terpisah dari campuran gasnya. Ya kan? Nah, itu contoh dari absorpsi. Sedangkan adsorpsi kalian sudah tahu. Ya, jadi dari deskripsi yang sudah saya berikan tadi, apakah kalian sudah bisa mendapatkan kira-kira apa ya persamaan dan perbedaan dari proses adsorpsi dengan absorpsi? Oh, Fatir ya? Fatir mau jawab. Menurut saya persamaannya sama-sama pemisahan suatu zat dari campurannya, Bu. Oke, baik. Itu jawaban dari Fatir. Kira-kira William setuju nggak dengan jawaban Fatir? Setuju ya? Oke, memang benar bahwa baik itu adsorpsi maupun absorpsi adalah sama-sama proses pemisahan. Lalu itu persamaannya. Kalau perbedaannya ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Oh ya, Suci mau jawab. Perbedaannya itu ada di bahan penyerapnya, Bu. Kalau untuk adsorpsi itu bahan penyerapnya berupa padatan, sedangkan absorpsi itu bahan penyerapnya berupa cairan. Baik, terima kasih jawabannya Suci. Kalau Jabar setuju dengan jawaban Suci? Setuju. Jadi kata Suci, penyerapnya kalau adsorpsi itu pakai padatan. Ada yang ingat contohnya apa? Zeolit, benar. Apalagi? Karbon aktif, ya kan? Nah, sedangkan absorpsi seperti yang sudah saya sampaikan di contoh tadi, penyerapnya adalah pelarut atau solvent. Nah, apa manfaat dari proses absorpsi ini di industri? Kalian bisa lihat di video berikut ini. Ya. Oke, saya pause sebentar. Kalian pernah melihat misalnya di kawasan industri, pabrik-pabrik ya, mereka itu banyak yang punya seperti cerobong yang tinggi. Cerobong itu ngeluarin apa? Asap. Asapnya dari mana? Iya, di pabrik, di alat apa sih yang ngasilin asap itu? Ya betul, dari boiler. Kenapa? Karena di dalam boiler ada proses pembakaran, ya kan? Nah, untuk asap ini, apakah boleh setelah dari proses pembakaran langsung dilepaskan ke udara? Enggak, harus melalui apa? Ya, harus melalui suatu treatment terlebih dahulu kan? Kenapa? Karena asap pembakaran itu mengandung beberapa gas dan gas itu berbahaya baik bagi manusia maupun lingkungan. Coba gas hasil pembakaran yang kalian tahu apa aja? Karbon dioksida. Apalagi? Iya, karbon monoksida untuk pembakaran yang tidak sempurna. Nah,
Karbon dioksida juga merupakan gas, pernah dengar gas rumah kaca? Ya, dia penyebab gas rumah kaca dan tidak boleh dilepaskan dalam jumlah yang banyak di lingkungan. Kemudian ada lagi, kalau boilernya menggunakan bahan bakar fosil, ada juga senyawa seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida yang dihasilkan dari hasil pembakaran, dan itu sangat berbahaya kalau dilepaskan ke udara. Nanti di udara dia bereaksi membentuk suatu asam. Lalu apa yang terjadi jika ada hujan? Iya, hujannya dapat membawa asam tersebut, kemudian jadilah hujan asam. Berbahaya nggak hujan asam? Apa bahayanya? Asam ya? Iya, dia nanti apa? Benda terkikis gitu ya, menyebabkan korosi gitu ya. Iya, terus dia juga dapat merubah pH tanah nantinya. Kalau pH tanahnya tidak sesuai dengan pH tumbuhan hidup, gimana tumbuhannya? Rusak ya, bukan meninggal ya. Oke, jadi untuk itu asap tersebut harus ditreatment. Bagaimana mentreatmentnya? Terdapat beberapa cara dan salah satunya adalah memanfaatkan proses absorpsi. Kita lihat bagaimana absorpsi ini dapat digunakan. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya ini adalah gas-gas yang sudah terkumpul, dia mengandung senyawa tadi, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan sebagainya. Lalu diumpankan nih ke dalam kolom apa ini? Kolom absorpsi. Apa yang terjadi di dalam sini? Terjadilah proses pemisahan. Jadi itu tadi pemanfaatan dari absorpsi. Peran penting absorpsi di industri. Menarik ya untuk dipelajari? Menarik, oke. Baik, selanjutnya pembelajaran hari ini akan kalian ikuti dengan cara berkelompok. Jadi kalian akan saya bagikan dalam 4 kelompok. Pembagiannya bisa dilihat di sini. Sekarang boleh duduk bersama anggota kelompoknya ya. Kalau saya atur di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo. Mulai berpindah dengan anggota kelompoknya. Jangan lupa dibawa alat tulisnya. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja atau LKPD untuk satu orang dapat 1, 3, 4, 5, 6. Tolong di-share ke belakang. Ya, yang ini tolong di-share ke belakang. Ya, coba dibuka semua. Oh, sebelum dibuka LKPD-nya diisi dulu identitasnya di depan masing-masing ya. LKPD ini untuk kalian isi di sepanjang proses pembelajaran. Di dalam ada kolom-kolom kosong, itu tugas kalian untuk mengisinya. Baik secara pribadi maupun berdiskusi nanti ya. Oke, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah yang berjudul orientasi masalah. Halaman keberapa itu? Halaman 3, ya kan? Ya, jadi ada teks di sana. Terdiri dari 4 paragraf. Ya, coba kalian baca dulu masing-masing. Saya ingin kalian memahaminya terlebih dahulu, baru nanti kita bahas apa sih isi teks ini. Ya, silakan dibaca. Udah nangkep kira-kira isinya apa? Oke, ada satu orang yang mau menceritakan kira-kira isi teks itu apa sih, isi teks bacaan itu? Jadi intinya pabrik pupuk berpotensi besar untuk mencemari area lingkungan karena mengandung gas yang berbahaya yaitu amonia. Di mana gas amonia ini mengandung bau yang sangat kuat yang bisa menyebabkan iritasi terhadap sistem pernapasan. Ya baik, itu tadi inti dari bacaan di LKPD, di orientasi masalah. Berarti ada masalah ya di sana? Ada. Nah,
Masalah itu coba kalian rumuskan ke dalam kalimat pertanyaan. Jadi kalian sekarang berdiskusi dengan timnya untuk menentukan rumusan permasalahan yang nanti akan kalian tuliskan di kegiatan 2, merumuskan permasalahan. Permasalahan ini dalam bentuk kalimat tanya ya. Silakan berdiskusi sebentar saja untuk menentukan rumusan masalahnya. Saya pengen kita diskusiin dulu apa sih rumusan permasalahan yang kalian angkat untuk masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Permasalahan yang sudah kami rumuskan, yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mengolah limbah gas amonia agar tidak mencemari lingkungan? Yang kedua, apa dampak yang terjadi jika gas amonia dilepaskan ke udara? Oke, itu dari kelompok 1. Silakan lanjut kelompok 2, permasalahannya apa? Dari kelompok kami, rumusan masalahnya adalah apa cara yang dapat dilakukan untuk menangani pencemaran lingkungan oleh gas NH3 yang dihasilkan pabrik. Jadi rumusan permasalahan yang sudah kalian buat itu sudah sangat sesuai ya, yaitu bagaimana sih cara mengatasi permasalahan itu, atau bagaimana cara untuk mengolah gas agar tidak ketika dilepaskan tidak mencemari lingkungan gitu ya. Kemudian ada juga apa bahan dan peralatan yang diperlukan. Baik, jadi dari rumusan permasalahan itu nanti kalian akan memecahkan permasalahannya ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kajian literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ada di LKPD yang terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Kalian bisa membaca sumber-sumber bacaan, bisa dari internet, kemudian juga bisa dari sumber bahan ajar yang sudah saya share link atau QR code-nya, bisa dibuka di LKPD-nya ada QR code. Nah, itu untuk kalian dapat mengakses bahan ajar saya untuk dibaca. Sekarang kalian bisa berdiskusi untuk mencari tahu pemecahan masalah dan diisi di dalam LKPD-nya. Kolom-kolom kosong coba lihat di bagian yang fase 2 ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah nanti kalian melakukan penyelidikan dengan kajian literatur ini, kalian juga akan melakukan penyelidikan dengan metode percobaan atau melalui praktikum. Praktikumnya nanti kalian bisa lihat di LKPD-nya sudah ada daftar alat-alat dan bahan. Tapi ini tugas kalian juga untuk memastikan peralatan dan bahan ini sudah tersedia di lab. Dan selanjutnya ada prosedur juga di sana. Ya kan? Kalian coba baca prosedurnya. Lalu untuk membantu kalian memahami prosedur ini, coba rangkum prosedurnya dibuat ke dalam bentuk flowchart. Tahu flowchart ya? Iya, diagram alir dalam bentuk bagan. Nah, itu kalian buat di kolom berikutnya. Ada ya di LKPD. Iya, silakan mulai dikerjakan. Sekarang secara berkelompok boleh berdiskusi. Ada yang cari materi untuk soal nomor sekian gitu ya. Silakan. Baik, saya mau cek masing-masing kelompok apakah sudah mendapatkan alternatif cara untuk memecahkan permasalahan di nomor 1 ya. Kelompok berapa ini yang mau mencoba menyampaikan? Ya, kelompok 4, silakan. Ini kan. Saya cuma bantu ini Bu, ulang mau jawab sebenarnya tapi malu. Baik, sabar ya kan. Jadi, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penanganan limbah amonia adalah yang pertama, dengan menggunakan tanaman air, yaitu pemanfaatan kemampuan penyerapan tanaman teratai dalam menurunkan kadar amonia. Yang kedua, pencemaran amonia dihilangkan dengan cara penyerapan fisik kimia dan biofiltrasi dengan menggunakan activated carbon fiber. Oke.
Baik, jadi alternatif caranya ada dua, ada dengan menggunakan tanaman air. Nah, ini sepertinya untuk amonia yang terlarut di dalam air ya. Kalau ini kan amonianya ada di gas. Kemudian pencemaran dihilangkan dengan cara penyerapan, dengan activated carbon filter. Ini proses adsorpsi. Ada yang lain lagi? Oke, alternatif dari kelompok kami yaitu lakukan proses absorpsi dengan menggunakan pelarut air dikarenakan NH3 dapat larut ke dalam air. Itu tadi alternatif cara yang sudah kalian dapatkan. Ada yang menggunakan tanaman air ya. Tanaman air tadi lebih sesuai untuk menyerap gas NH3 yang terlarut di dalam air. Kemudian ada yang menggunakan activated carbon atau prosesnya itu adsorpsi ya. Nah, dan yang terakhir ada juga yang memberikan alternatif menggunakan proses absorpsi ya. Nah, untuk yang dapat kalian laksanakan kali ini, yang paling relevan untuk dipraktekkan adalah dengan proses absorpsi ya. Nanti prosedurnya sudah kalian baca dan sudah dipahami. Nah, rangkaian alatnya adalah seperti ini kira-kira ya, yang ada di slide. Nanti kalian akan menggunakan beberapa bahan, tapi kita bentuk dulu gas NH3-nya menggunakan senyawa NH4Cl dan BaOH 2 kali. Nah, kedua bahan ini ketika direaksikan akan menghasilkan gas NH3. Gas NH3-nya bakal kemana ini? Akan ditransfer ke labu yang di sini. Nah, di labu ini sudah kalian isi dengan air, betul. Si air ini sebagai apa? Pelarut. Atau istilahnya absorben, betul ya. Nah, dari situ kalian tunggu beberapa lama sampai gas NH3-nya banyak yang terserap. Lalu selanjutnya kalian apain? Setelah dapat air yang sudah menyerap NH3. Iya, betul. Kalian analisis berapa sih jumlah NH3 yang terserap di dalam sini dengan cara analisis menggunakan metode titrasi. Betul. Oke ya, jadi kalian akan melakukan praktikum. Silahkan secara bergantian menimbang bahan dan mengambil alat. Di sini sudah ada hot plate-nya masing-masing. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian peralatannya ada di lemari. Silahkan untuk LKPD-nya boleh disimpan dulu biar meja kerjanya rapi. Cukup 1 LKPD saja untuk masing-masing kelompok ya. Sebelum praktikum yang pasti adalah kalian mengenakan APD ya. APD-nya apa aja? Ada jas lab, kemudian sarung tangan, dan yang pasti masker. Kenapa masker? Karena kita sedang bermain dengan gas ya. Ingat gas NH3 kira-kira aromanya kayak apa? Amonia? Sangat menyengat ya. Jadi pastikan kalian menggunakan masker. Oke, baik, untuk masing-masing kelompok kita lihat kelompok 1 dulu. Untuk rangkaian alat titrasinya di sini ya nanti. Tapi untuk pemanasannya dipindah ke situ. Coba alat untuk melakukan pemanasan di situ pakai apa aja? Iya betul, Erlenmeyer-nya. Terus pakai labu. Ya, silakan digeser ke sana. Jadi peralatannya udah dibilas semua ya.
Ini buretnya udah bersih. Kemudian itunya statifnya kemana tadi? Udah disimpan. Oke, ini simpan ke lemari udah. Oke, semuanya aman ya. Tadi kalian sudah selesai melaksanakan penyelidikan dengan melakukan percobaan. Dari sana kalian sudah mendapatkan data ya. Datanya sudah diolah dan dihitung dan sudah dituliskan juga di LKPD-nya ya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikannya, tapi dalam saya pengennya kalian presentasikan dalam bentuk infografis. Sudah pernah mengaplikasikan Canva ya semuanya ya? Sudah. Nah, kalau kalian lihat di LKPD-nya, coba lihat yang kegiatan 6. Di kegiatan 6 ini, instruksinya adalah buatlah laporan hasil percobaan yang telah kalian laksanakan dalam bentuk infografis. Jadi kalian boleh edit pakai Canva, apa saja yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yang pasti adalah nama anggota kelompok, kemudian judul percobaan, rumusan permasalahan, data hasil percobaan, yaitu terdiri dari mol gas NH3 hasil reaksi, kemudian mol gas NH3 pada produk hasil absorpsi, kemudian persen NH3 yang terabsorpsi, ya kan? Kemudian masukkan juga pembahasan dan kesimpulan. Jadi buat seringkas-ringkasnya menggunakan template infografis yang cuma 1 halaman saja. Setelah itu nanti baru dipresentasikan. Oke? Untuk itu saya acak ya kelompok berapa yang akan mulai duluan. Kita coba acak pakai spin. Oke, kita lihat. Kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1 ya. Sesuai dengan urutannya ya. Kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil penyelidikannya adalah kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan Ibu Maria. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengoperasian alat absorpsi, melaksanakan proses absorpsi gas NH3 menggunakan absorben air. Kelompok 1 dianggotai oleh saya Aditya Bagus Prabowo. Saya Diva Amelia Ahmad. Saya M. Fatir Alfarisi. Baiklah. Untuk yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami dapati dalam kesempatan kali ini adalah apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran gas amonia dari hasil samping proses produksi pupuk urea. Pembahasan untuk mengatasi limbah gas NH3 dapat dilakukan dengan proses absorpsi. Absorben yang digunakan adalah air. Mekanisme proses absorpsi gas amonia adalah dengan cara mengontakkan campuran gas yang mengandung NH3 dengan absorben yaitu air ke dalam alat absorpsi atau absorber. Akibat dari kontak ini, NH3 yang terdapat dalam aliran campuran gas amonia akan diserap oleh air sehingga gas keluar dari alat absorpsi akan bebas dari NH3. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, silakan Jabar. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa gas NH3 sudah dapat terabsorpsi. Namun presentasi gas yang terabsorpsi bisa dibilang cukup kecil. Tolong jelaskan penyebab kecilnya jumlah gas yang terabsorpsi tersebut. Baik, terima kasih pertanyaan dari Jabar kelompok 2. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, jadi gas amonia itu belum terbentuk sempurna karena waktu praktikum yang sedikit. Kemudian yang kedua, mungkin ada kebocoran di air meyer yang kita gunakan sehingga gas bisa keluar dari bolongan tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, cukup. Mungkin akan kami tutup. Sekian dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus ya tadi pertanyaannya, karena di sini hasil persen NH3 yang kalian peroleh yang terabsorpsi itu cukup kecil ya, cuma belasan persen. Nah, jadi temennya nanya, gimana ya caranya, apa ya penyebabnya, kenapa kecil sekali? Nah, dijelaskan oleh kelompok 1, penyebabnya bisa jadi dari waktu operasinya, mungkin pembentukan gas NH3-nya belum maksimal karena kita cuma menunggu berapa jam, setengah jam ya tadi. Kemudian yang kedua terdapat kebocoran gas. Nah itu juga bisa jadi membuat gas NH3-nya malah keluar ke udara, tidak masuk ke absorbennya. Oke, baik, tadi kalian sudah selesai semuanya mempresentasikan hasil penyelidikannya dari masing-masing kelompok. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, siapa? Ya, boleh. Tegar, silakan Tegar. Ya, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah untuk mencegah gas amonia yang mengakibatkan pencemaran kepada lingkungan, pabrik dapat melakukan proses pengolahan gas amonia dengan cara absorpsi, dengan absorbennya yaitu air, karena gas amonia dapat terlarut dalam air. Gas amonia yang dihasilkan pabrik harusnya diproses dengan absorpsi terlebih dahulu ya, agar tidak mencemari lingkungan. Oke, selanjutnya karena LKPD-nya sudah terisi semua ya, sekarang boleh dikumpulkan dari belakang selanjutnya setelah kalian melalui pembelajaran hari ini, saya juga akan kembali mengukur kemampuan kalian dengan mengikuti post-test ya. Post-testnya kembali menggunakan aplikasi Quizy, silahkan dibuka HP-nya semuanya. Baik, di sini nilainya sudah terekap ya, ada beberapa yang sudah memenuhi KKM, KKM-nya berapa? 70. Dan masih ada yang mepet nih, sedikit lagi mencapai KKM ya. Oke, jadi yang belum mencapai KKM akan mengikuti remedial ya. Di sini ada beberapa soal sudah saya siapkan untuk remedial, dan yang sudah memenuhi KKM akan saya berikan pengayaan. Di sini ada materi yang belum tercakup pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada latihannya juga di sana ya. Silahkan saya bagikan dulu untuk yang remed dan yang pengayaan. Oke, saya panggil namanya ke depan ya. Rifki Maulana. Langsung dikerjakan ya, isi identitasnya, kemudian Ulan. Selanjutnya Satria. Yang belum dapat siapa? Oh ya, Tegar. Silakan Tegar. Ya, selanjutnya silakan dikerjakan ya. Dikerjakan yang maksimal kali ini. Oke, jadi ini sudah di akhir dari pembelajaran kita. Saya pengen tahu nih, kira-kira ada hal baru yang kalian pelajari dan kalian dapatkan? Ada. Coba ada yang mau mewakili nggak, menceritakan apa ya yang baru banget dipelajari dan diketahui dari pembelajaran hari ini? Silakan. Oke Bu, hari ini kami mempelajari salah satu metode pemisahan yang ada di industri, khususnya untuk memisahkan suatu zat dari campurannya yang berfasa gas. Proses ini bermanfaat dalam pengendalian pencemaran lingkungan dari gas-gas yang berbahaya. Ya, oke. Terima kasih, Suci. Ya, jadi itu hal baru yang bisa dipelajari hari ini ya. Dan untuk kinerja kalian hari ini sudah sangat baik ya. Sudah sangat memahami prosedurnya, sampai hasil evaluasinya juga sudah memenuhi KKM. Dan saya mau mengapresiasi salah satu kelompok yang paling aktif ya hari ini,
Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Silahkan. Aktif banget ya. Ya, baik. Itu tadi. Ya. Baik. Jadi, kita mau mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Semua siap untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Setelah ini boleh istirahat, tapi semuanya harus membereskan lab ya. Yuk, silahkan.